Dan dia ini nggak percaya dia percaya ituan ada, tapi dia nggak pernah ngalamin, Jon. Oke. Dan selama dia naik gunung nggak pernah gimana. Di situ dan sampai ini emang salah juga, Jon. Di sini private trip, Jon. Tamu gue ini request gue naik gunung di Malnis Pusyaban, Jon. Gunung yang gue naikin aman, Gunung Prau, Jon. Gue di luar ekspektasi ini anak lagi mens gue ajakin naik karena gue tahu medan gunungnya, Jon. Oke. Gue sering bolak-balik ya kan ke Prau nih, gue tahu dan gue pikir aman-aman aja. Ternyata di pendakian kali itu, Jon, gue lagi tidur, gue sama Febri nih, Jon, di telinga gue berdua. Jadi gue di sini, Febri di depan pintu. Ini space kosong, Jon, tengah, Jon. Iya. Suara begitu, Jon. Suara apaan tuh? Begitu kayak orang nyuruh, mungkin jangan berisik. Ini anak posisi bertiga ketawa, Jon. WNC Rara Intan. Dan gue tiba-tiba kayak emosi, gue bilang gini, lu berisik banget lu, liatin aja lu ntar ngapa-ngapa. Tiba-tiba gue ngomong gitu, Jon. Kagak lama si Rara ini, Jon, maksa masuk ke tenda gue, Jon. Gue sampai sedih dia ngomong begini, Jon. Kak, gelap, aku takut. Halo sob, balik lagi bersama gue Nardi di podcast sisi lain. Nah, pada video kali ini gue udah kedatangan salah satu narasumber. Mungkin di sini agak sedikit gue privacy. Dan bisa gue bilang tuh Mr. X lah. Mungkin kalian kalau misalnya dibuka nih si topeng ini nih, kalian tuh tahu siapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam, Bang siapa? Buyung. Bang Buyung. Buyung apa, Bang? Buyung Upi, Bang. Coba buka, Bang, topeng lu, Bang. Ini, Bang, saya lagi DPO, Bang, sebenarnya, Bang. DPO? Iya. Siapa? Buyung ini lagi di DPO, Bang. Oh, Buyung. Iya. Buyung dan Buyung dan oh, Buyung nih. Buyung lah. Tapi ini Ipin gitu. oh, bukan Ipin Bukan. ya. Oh, gue kira kalau wah, nih kalian pada nunggu semua nih sama si sosok ini nih. Kejutan nih buat kalian nih. Bang, coba silakan. Enggak, saya lagi cacar, Bang. Coba dong biar temen-temen tahu nih. Tapi gini lucu lu. Iya, coba. Tapi sayang banget gitu. Cilup. Aldi Laksamana. Gue kirain Upi anjir. Ternyata Aldi. Nih, kita mau bahas apaan, Jon, emang, Jon? Yang kita tahu kan lu pendaki gunung tuh lu terjun di dunia pendakian. Itu di tahun berapa, Jon? Gue baru, Jon, naik mah 2017. 2017, sekarang itu 2024. Baru, Jon, hitungan. Udah berapa tahun, Jon? 6 tahun gak sih? 6 tahun itu 19, 19, 20. bukan angka yang biasa. Baru, Jon, itu kan gue juga ya di tahun itu emang nggak tahu apa-apaan, Jon, soal mekanisme pendakian ya kayak sekarang ya. Mungkin nah, pendaki nih sekarang, Jon, ya kita bahas ke situ dikit ya. Lebih banyak apa, Jon, ya? Angka kematian pendakian, Jon. Di gunung ya kan. Sekarang Nah, dulu. dan itu gue ngerasain dulu. Mungkin kalau gue terusin sampai sekarang, gue tetap melakukan pendakian yang kayak dulu gue nggak tahu apa-apaan. Itu mungkin gue bisa aja mati, Jon. Karena gue nggak punya perlengkapan, gue nggak tahu nih. Contoh yang hal kecil lah, sleeping bag. Iya. Itu gue nggak tahu. Masih naik pakai sarung, Jon, pakai celana lepis, tapi nggak bolong. Oke, ya sama. Tapi gue dulu naik gunung sama kayak lu. Gue nggak tahu apa-apa gitu. Ya Gua maksud nggak tahu gue, apa-apa. ya ngapain lagi juga, Jon? Naik pakai celana lepis, Jon. Tapi dulu gue pernah, gue akuin serius. Tapi gue naik celana lepis dengan celana yang bolong, Jon. Nah, tapi kalau misalkan itu lu pakai sampai sekarang, Enggak. nah, Beda dong. Sekarang kita harus safety. kuncinya itu doang. Nah, itu beda lagi. Dan. Iya kan? Tergantung orang sih kita. Iya tergantung orang dan apa ya, kan nggak disarani, Jon. Nah, berarti pendakian lu dulu kayak gimana tuh? gue pakai celana lepis, pakai sepatu Converse. Gunung mana pertama kali? Gunung Gede Pangarango, gue naik minum intisari. Saya. Nggak tahu halusinasi atau tidak, itu ngelihat setan, Jon, teman saya.
Seriusan lihat setan. Terus ada orang kesurupan. Nih orang naik berenam John. Iya. 3 cewek, 3 cowok ya. Ini tim lu nih. Bukan, tim orang lain. Oke, nah lu waktu itu naik sama siapa aja? Gue naik berempat sama temen gue si ABCD lah ya. Ya masih ABCD ini naik. Bener mabok John itu. Emang udah rencanain? Enggak direncanain. Temen gue emang kunyuk nih. Kita panggil aja siapa ya namanya ya. Si D dah nih. Datang ke tongkrongan John, ke base camp lah ya kan. Gubuk dulu gue main di gubuk di nggak jauh dari rumah lah di situ ya kan. Lagi pada main inian John, karambol cekian. Oke. Datang tiba-tiba ucuk ngajakin gue naik gunung. Gue kagak tahu apa nih ya kan. Tapi lu udah punya perlengkapan ya? Kagak punya gue sama sekali. Si orang ini punya. Oh. Orang ini punya karena dia juga udah pernah naik gunung lah ke beberapa gunung. Ini adik abang sering naik gunung nih dia nih berdua nih. Ini adenya suhu lah di situ ya kan, semua ditaruh di dia. Nah mampir nih John ke UP John, kan gue dari kebagusan tinggal lurus doang kan. Kalau ke puncak Jalan Raya Bogor situ Cipuntung Lempang terus kan. Mampir di depan UP nih John, kan depan nanti kita ada si tukang sidong muncul tuh ya. Emang ada ya? Ada John. Waktu itu lu gak pernah ngajak gue ke situ. Kita kalau ke rumah Iwel kan di situ mulu John, yang lewat stasiun Lenteng. Oh iya. Nah itu, itu. Mampir ke situ John, mampir ke situ. Nah anak berhenti nih si nih. Beli naik 4 botol John. Gue pikir buat minum di jalan, kalau enggak di puncak dulu mampir ya. Sebotol 1 liter aku gede disisain John buat di gunung tuh. Dipindahin berarti? Dipindahin sama dia. Emang nih itu anak muntah-muntah John sendirian. 4 botol, 4 orang. 4 botol, teman gue 2. Yang satu nggak minum. Gue bertiga minum nih, yang satu minumnya dikit. Gue juga kan nggak ini banget ya. Nih anak benar-benar niat mabok maksud gue nih. Oke. Sampai ada kejadian di situ temen gue ditinggal John. Siapa anjir? Temen gue satu tidur di pos 3. Kata dia, udah kelamaan nih anak ditinggal John. Oh gara-gara mabok? Gue ngikut lagi. Seriusan? Gue tinggal temen gue. Terus gimana ketika dibangun anjir? Buset, sampai nih anak disuruhkan lah nih. Gue nungguin dia di Simpang Melebar John, pos 4. Gue nungguin pos 4. Nih anak gue panggil kagak masa meleng aja John. Hah? Gue panggil sama temen gue bertiga. Posisi lu di Simpang Melebar. Lu terserah nih, yang nonton nih mau percaya apa kagak. Ini cuman menurut gue pengalaman lucu John. Temen gue panggil kagak nengok, masih pikiran gue ngambek kali di situ kan karena ditinggal kan. Iya. Sampai pada titiknya pas nyampe Surken itu teriak-teriakan John, banyak lah biasa kan di situ Surken. Wah ini. Nyampe lah nih dia, tiba-tiba setting gue ada yang kebuka, ditonjok langsung temen gue si yang mabuk ini nih. Ditonjok John langsung. Bak. Lu gue ditinggal, gue tidur sebentar doang. Temen gue marah nggak terima. Lu gue panggilin di pos 4. Iya. Ini anak katanya John, lu kagak manggilin gue nggak ngeliat lu. Gue bertiga manggilin dia, sampai ada orang-orang gue juga teriak John, gede sama mana sih teriaknya John? Kenapa kagak lu timpo? Intisarita sayang. Gue nih ya kalau misalnya ada temen gue minta itu Mangi atau Indra, gue gara-gara gue tinggal terus gue tungguin gitu kan, gue panggil nggak nyaut, gue timpuk John, seriusan. Pengennya begitu John, cuman kan yang di tank-tankannya beda nih John nih. Iya bener juga. Iya kan, beneran akhirnya berantem lah nih si teman gue yang satu ini. Gue manggilin udah nih, pembelaan diri lah di situ kan. Akhirnya berisik tuh sampai tenda tetangga pada inian kan, ketahuan banget noranya John, ketahuan banget mabuk. Tapi posisi rame di Surken. Rame John, orang hari weekend itu libur habis lebaran itu gue inget banget. Naik di situ, dia ribut segala macam. Gue sok jadi pahlawan aja gitu. Wih, gue bentak. Bisa diem gak gue kata gitu kan. Diem kalian semua. Temen gue malah kagak diem. Lu diem aja, gak usah ikut campur, malah begitu. Kalau dia sih, gue pikir kan kalau di sinetron, di film-film gitu Jan ya. Pisahin, jangan pisahin. Lagi jangan biasin, biar aja jangan bisa kan gitu. Lagi berkelahi begitu ya kan. Biasanya kan ada yang bisa kan langsung diem kan, karena takut sama ini orang nih John. Oh, nah gue seganin gitu. Siapa gue? Enggak sih orang yang ini. Enggak, kalau di sinetron kan yang diseganin pasti langsung diem ya. Oh iya benar. Nah gue merasa itu lagi di sinetron mungkin. Oh iya. Ke bawah film Cita Fitri kan itu. Jilid berapa? Jilid 12. Terus lanjut. Ya lucu John, kayak yang ngelihat orang kesurupan itu masih gue ketawa-tawain John di situ John. Kesurupan? Lah kesurupan kan gue bilang ada satu tim John ya, 3 cewek 3 cowok. Cewek 3-3-nya kesurupan John. Lah gue lewat diketawain mas sama dia. Gue pikir gue aneh karena dalam kondisi kayak gitu juga kali John ya. Tapi gue nggak halu ini John. Dalam pas kesurupan ini ya. Itu bertiga.
Cewek tiga-tiga kesurupan. Terus Ranger itu kayak naik, jangan ada yang misah sama rombongan. Oh, bersatu. Iya, gitu. Jadi ini anak ini udah apa sih ini namanya? Mencar. Enggak mencar, John. Bersatu. Banyak pendaki yang mencar. Nah, terus cewek yang 3 ini ditinggal sama yang cowoknya, John. 3. Oh. Cowok 3 naik di, mungkin dia nggak sabar kali ya, biar cepet nyampe atau kayak gimana. Nah, kesurupan 3, John. Gue lewat dijengirin sama dia. Kok bisa barengan? Dia jadi di atas gue begini, John. Lagi break gitu lah, lagi diobat-obatin kayak gitu kan. Iya. Gue jalan nih, emang lagi cekikikan juga. Ceweknya itu kayak masuk kuntilanak atau apa. Nah, gue ketawa karena masih gimana ya? Ini apaan sih, orang malam masih sore. Masa kesurupan masih sore? Pikiran gue begitu, John. Iya juga sih. Gue kan langsung, ya elah nggak jelas banget nih orang. Maksudnya caper gitu, John. Masih pikiran gue begitu. Nah, pas gue sama lo apa gimana? kagak, pas gue naik gunung ternyata gue ngalamin gitu juga. Jadi makanya nggak boleh ngejudge orang sembarangan, John. Iya bener. Di situ nggak boleh berpikiran aneh di situ. Nih orang bohong nih segala macam, nggak udah. Iya, ya percaya nggak percaya aja. Percaya nggak percaya, makanya kan orang emang juga punya perspektifnya sendiri kan. Benar. Kita nggak bisa paksa orang juga buat percaya sama kita. Benar. Begitu aja. Nah, gimana tanggapan lu nih, John? Nih, Tentang John. podcast lu nih. Nih, John, gua naik John ini di sini gua ngajak Febri temen gua nih, Iya. yang orangnya nih ideologis banget. Ketua BEM di IKJ. Logika banget. Logika banget, dia ketua BEM, John, di kampusnya. Dan dia ini nggak percaya malah, dia percaya Tuhan ada, tapi dia nggak pernah ngalamin, John. Oke. Dan selama dia naik gunung nggak pernah gimana di situ. Dan sampai ini emang salah juga, John. Di sini private trip, John. Tamu gue ini request gue naik gunung di malam Nispu Syaban, John. Gunung yang gue naikin aman, Gunung Prau, John. Gue di luar ekspektasi, ini anak lagi mens, gue ajakin naik karena gue tahu medan gunungnya, John. Oke. Gue sering bolak-balik ya kan ke Prau nih, gue tahu dan gue pikir aman-aman aja. Ternyata di pendakian kali itu, John, itu sepi, John. Ada 2 rombongan, dan 2 rombongan ini juga ya rombongan yang di belakang. Jadi rombongan pertama nih cuman kan di list dulu dong, John. Iya. Ya kan kita daftar dulu. Nama-nama segala macam. Mas ini nggak ada yang naik lagi, gue nanya kan. Nggak ada, Mas, mungkin belum kali, masih pagi. Itu gue naik, John. Gue ngecamp di tempat kita ngecamp, John, Cemoro Tunggal gue sebut. Oh iya, oke. Gue lewat batas di situ. Ini anak si Wensi nih sama Rara di pos 2 ini udah nggak jelas, John. Yang namanya nih si Wensi ini nggak pernah lihat setan, John, sama sekali, John. Awalnya Wensi nggak pernah lihat setan sama sekali. Ini awalnya anak, nih. iya, Islamnya kencang banget, John. Cewek muslimah lah. Oke. Si Wensi ini bener-bener tertutup, John, anaknya, John. Auratnya segala macam, akhlaknya juga bagus lah, emang gua akuin di situ. Dan di pendakian ini, John, dia di pos 2, gue lihat nih anak lihat ke mata air sono mulu, John. Ke jurang. Oh. Di situ pas gue lihat nih mimik mukanya beda nih orang nih. Kenapa nih? Tanda tanya, John. Di sini juga. Nih anak lagi mens. Malam Nisbu Saban juga, John. Di mana malam lagi malam 1000 apaan sih ya? Iya, pokoknya harus baca Yasin lah. Iya, di situ ya kan. Gue malah naik gunung di situ. Nah, tibanya, John, pas malam hari, John. Ini anak kencing, John. Kencing ya keluar tenda kencing kan di situ kan. Nah, di sini dia kencing ya mungkin nih maaf nih, gituannya kegesek ilalang, John. Jadi bahan bercandaan. Oh. Jadi bahan bercandaan ketawa ngakak terus sampai di dalam tenda. Ini udah jam 11 jam 10 malam, John. Tendanya gimana tuh, John? Diketawa-tawain yang tadi kencingnya sama pembalutnya ini dibuang, John. Sama sih Nggak tahu nih orang siapa nih yang ngebuang ini nih ya. Di antara mereka ini yang head Rara sama Wensi. Ya. Si Intan ini normal nih. Iya. Peserta gue yang Intan nih. Udah kelar head di situ. Nah, pembalutnya ada yang dibuang, John, sama nih orang. Nah, tiba-tiba dia di dalam tenda ini masih ketawa-tawa terus, John. Bertiga ketawa-tawa. Nah, tiba-tiba ini bener gue tidur sama Febri, John, ya. Gue bilang begini ke Febri. Feb, lu ngerasain panas gak sih? Kok panas banget, Bang, ya suhunya ya? Padahal ini dingin, John, suhunya. Dilihat Febri pakai jam apaan itu? Oh, yang ngatur suhu. Nah, yang bisa melihat suhu, John. Udah, ini suhunya dingin, tapi tenda gue panas, John. Nah, gimana tuh? Febri kan nggak percaya dengan hal kayak gitu. Nah, di situ kok bisa begini, Bang, ya? Kagak lama gue tidur nih, John. Gue paksa tetap buat tidur lah. Ini gue udah nyopot sleeping bag ya, John, ya. Di sini karena gerah di situ mau Febri nyetel musik santai lah, dipelanin suaranya kan. Biar nggak krik-krik banget. Gue lagi tidur, gue sama Febri nih, John, di telinga gue berdua. Jadi gue di sini, Febri di depan pintu. Ini space kosong, John, tengah, John. Iya. Suara begitu, John. Suara apaan tuh? Begitu kayak orang nyuruh. Mungkin jangan berisik. Ini anak posisi bertiga ketawa, John.
WNC Rara Intan. Dan gue tiba-tiba kayak emosi, gue bilang gini, lu berisik banget lu, liatin aja lu ntar ngapa-ngapa. Tiba-tiba gue ngomong gitu John. Kagak lama si Rara ini John maksa masuk ke tenda gue John. Tapi lu sadar lu ngomong gitu? Gua sadar John, tapi tiba-tiba aja John keluar dari mulut gua. Sampai Febri ini, bang lu ngomong jangan begitu bang, ntar anak-anak malah gimana mengiranya lu marah kayak gitu ya kan. Iya benar. Di situ astagfirullah, gua emang ngomong apaan Pep? Gua ngomong gitu tuh langsung kan. Lu ngomong asal jeplak ya bang, kagak lama Rara maksa masuk John. Nah ini anak ternyata udah kesurupan John. Pas masuk ke tenda lu? Dia sebelum maksa masuk ke tenda, ini udah sosok lain John. Ya masuk. Udah masuk Rara tapi masih nyamar-nyamar John di sini. Kenapa gue bisa bilang gini John? Nah jadi dia masuk ke tenda gue John. Oke. Pas resettingnya kebuka, pengen begini John, gue berontak pas ngeliat gue. Pengen maksa masuk, dibilang enggak udah di sono aja, cewek sama cewek semua John. Iya lah, bener lah. Udah nggak normal John. Ini cewek mau tidur sama cowok dan tahu gue di tenda berdua sama Febri. Masa dia mau masuk ke tenda gue? Logikanya gitu. Ini anak pakai kerudung. Oke. Ya kan? Nah nggak lama si Intan ngomong begini. Ini pas abis gue ngomong, liatin aja lu ntar ngapa-ngapa. Nggak lama dari gue ngomong gitu John, si Intan ini teriak begini, Kak Febri tolong ini nih bensin napasnya nyesek. Keluar dong gue. Enggak, gue pertama nggak keluar John. Gue bilang biarin aja Pep, gimmick kali. Sampai manggil 2 kali. Terus Rara, Kak ini Kak si Rara nggak jelas Kak, ngeliatin bensin mulu, tolongin. Masuk nih John, gue John ya kan ke tenda nih sama Febri nih, gue buka. Karena depan begini ya, langsung masuk. Pas gua masuk di dalam itu tenda, Rara gimana John? Wih, pacar aku akhirnya masuk juga. Wallahi John, gua ketabrakan nih John, gua pulang. Gua videonya gua lengkap di situ. Febri langsung diem. Febri masih mikir normal karena apa? Hipotermia awal. Iya. Dicek detak jantung sampai Febri kan wensi nyesek, bawa oksigen yang instan John. Digitu nama Febri, kagak ngepek John di situ. WNC di situ apa ngomong gini, itu semuanya banyak orang, kasihan yang di pos 2 itu orang-orang baik, ngomong begitu John. Tiba-tiba ngomong begitu tiba-tiba dan nadanya itu nada orang sedih John. Udah berubah. Matanya merem John tapi ngomong begitu. Rara ini, wih, pacar aku sini datang ke aku. Seriusan lo? Gunung Prau John ya. Iya, yang kita tahu itu Gunung Prau itu apa? Banyak dikunjungin karena keindahannya. Asli, dan ini cocok buat pemula John. Benar. Nah John, si Wens ini itu kesurupan chaos dari jam 10 jam 11 malam John. Itu berlanjut sampai jam 10 pagi John. Dua-duanya gak sadar peserta gua. Rangers. Ini gua bahas ya, gak enak juga nih nyalek base camp gua. Iya gak usah lah. Gak usah ya. Ada salah satu ini aja lah. Sampai gua ngubungin pihak yang di bawah ya. Pihak yang di bawah itu responnya 0 John, lama John. Sampai akhirnya gue turun ke ini John, apa sih, Sunrise Camp. Di situ dapat sinyal. Akhirnya bantuan naik nih John nih. Oke. Bantuan dari bawah itu 22 orang John, pada ke atas. Buat ini nggak evakuasi John. Nah, pas salah satu orang lah, lu kenal juga orangnya John. Oke. Ngasih air bawa plastik John. Air bunga di situ. Sama garam diminumin. Ini sosok yang semalam Wiwi John. Jadi ini si Rara kemasukan 2 sosok. Oh tapi bergantian. Iya, yang Wiwi ini John suka nih John sama gue John. Oke. Setan ini setan ya, bukan si Raranya nih gue ngomong. Ini beneran setan dan itu kesurupan keadaannya John. Di situ. Nah pas malamnya juga kadang begini John. Ini tangan begini John. Gue sama Febri laki kan John ya. Iya. Tenaga perempuan gedenya semana. Gua giniin John, kagak lepas John. Wiritan sini sila begini John. Nah tanggapan Febri gimana tuh? Kan Febri langsung gimana John? Bang, gua nggak mau ikut trip lu lagi. Gua nggak mau ikut naik lu gunung. Gua nggak mau ikut lu naik gunung lagi bang. Dia bilang gitu. Ngomong begitu John. Orangnya masih hidup John. Besok ikut gua ke Merbabu. Sampai beneran. Ya karena mungkin kayak yang terciptanya dari halusinasi John yang kayak gitu awalnya. Iya. Dan mungkin emang yang sosok Mbak ini bilang, kamu ngeganggu acara saya, kamu nggak sopan berisik, kamu lihat acara saya di sana, tempat dia kencing John. Oh, gara-gara si cewek ini berisik John. Berisik sama itu lagi ada acara malah dikencingin di situ. Itu bulan lagi purnama John. Emang lagi malam 1000 bulan John di situ. Bagus-bagusnya. Lagi bagus banget John, keadaan juga bagus di situ. Orang Jogja masuk nih John malam. Mbak-mbak bisa ini, gua akuin John.
orang Jogja. Dia punya kelebihan nih. Itu interaksi John sama dia berdua. Seriusan? Serius demi Allah, gua ajak ngomong cuman jawabannya apa Mbak yang ini? Apa? Kak, ini anak nggak akan bisa pulang. Si Wensi ini jadi Rara mau Wensi John. Dihadap-hadapin gini John. Jadi kayak pengen berantem John, sosoknya. Seriusan lu? Wallahi John, sampai akhirnya dipindahin ke tenda John. Dan yang bikin gue sedih John, Wensi ini udah kan dari semalam nih abis makan ya. Iya. Udah ketemu pagi John ya. Belum sarapan, perutnya kosong John. Di situ kayak yang ini anak yang udah dua-duanya kesurupan John. Di sini gue bener-bener nggak tidur karena buat ngejagain. Gue ngejagain di situ sampai mbak itu nyuruh gue tidur. Febri maksa gue buat tidur. Febri udah tidur John di situ kan. Feb lu tidur, Feb biarin gue yang jagain di sini. Sama mbak ini ditemenin kan. Mbak ini naik sama cowoknya John. Di situ. Nah cowoknya ini udah mbak, mas biarin. Pacar saya bisa katanya kan. Gue pikir cuman gimmick kan. Iya. Ternyata pas dia kayak gitu, mbak ini ngomong banyak John. Sampai itu saya lagi bikin ada acara di sini. Kenapa orang-orang ini kurang ajar? Tempat saya dibikin kotor, dikencingin, nunjuk begitu John. Nunjuknya ke Wensi, si Rara. Jadi kamu ini John dari di situ ya, porter naik kan ya. Ranger di situ naik John, bawa air kayak gitu. Airnya itu udah apa? Diminum malah dihabisin. Sama si sosok yang mbah ini dalam diri Rara. Dihabisin airnya, terus ngomong gimana John? Kamu di sini masih apa nih? Kamu ini di sini bobo gini tuh nggak bakal berpengaruh buat saya. Yang digituin? Ngomong begitu John. Porter ranger ini langsung bilang, Mas, waduh ini gimana ya Mas ya? Mas begini aja Mas. Ini udah siang Mas, tengah hari bentet. Apa kabarnya saya dari semalam? Nah iya bener juga. Gua kata begitu John, sampai di track ini John. Kan tanjakan cinta John ya? Iya. Yang tanjakan sebelum nyampe Sunrise Camp. Itu kan terjal John ya, lari ya. Rara ini katanya ngebreak nungguin gue John. Ngomongnya udah melantur, Mbak ayo jalan. Jadi ini Wensi udah ditandu John. Oh udah ditandu? Wensi ditandu John, 22 naik John ke atas Ranger. Banyak banjir. Demi Allah John, ini gue ada videonya. Di situ. Orang ini Ranger ini naik di situ. Ini udah dicek dua nih John ya kan di situ. Ngebawa Wensi jadi duluan John. Jadi ini anak nggak bisa dihatin John, nggak bisa dihadap-hadapin. Kalau dihadap-hadapin, Rara marah, Wensi juga kebangun. Yang namanya udah lemes begini John. Udah gak ada tenaga. Gue sampai sedih dia ngomong begini John. Kak gelap, aku takut. Wow Allah John ngomong begitu John. Dan gue langsung ke-trigger sama salah satu film John, KKN Desa Penari. Oh lu trigger sama sih? Ke-trigger kan yang orang itu meninggal John. Iya, yang kesurupan. Kak takut, gelap, aku gak bisa lihat apa-apa. Nah waktu di zooming pun gue juga bener gue berpikir John. Wah mati nih orang. Kenapa gue gak bisa tidur John? Gue bingung ngejelasin sama keluarganya John. Nah itu yang apa yang harus gue jelasin dan gue ditanya-tanya polisi. Lu yang tanggung jawabnya. Tanggung jawab besar di gue John di situ John. Sampai pada harus selamatin dia. Iya, nah lanjut lagi ke yang ketanjakan cinta John kan terjal ya. Di sini ya. Rara bilang banyak ke Ranger sama ke si Febri nih. Febri nemenin Rara karena Wensi di depan udah digotong porter no. Udah duluan deh. Udah duluan. Febri ngasih space, gue jalan paling belakang. Sorry. Gue jalan paling belakang. Ini gue pungutin semua John. Hiasan sampah tenda pada Febri karena Feb turun duluan Feb. Temenin Rara, biarin gue yang packing, gue bilang kayak gitu. Berarti lu belakang sendirian nih? Gue paling belakang sendiri nih John. Gue pikir emang nih anak belablas turun John. Kan kelihatan kan dari yang tanjakan atas banget nih ya. Sebelum gue pos 3-nya di situ. Kelihatan banget itu. Itu pada duduk di situ John. Rara pas lihat gue langsung dari jongkok berdiri. Gue lewat. Pacar aku, wih. Buset, dikejar John gue sama cewek badannya gendut. Seriusan? Demi Allah John. Dikejar gue John, sampai gue dipeluk begini. Dari belakang? Di belakang John, gue dipeluk John. Anjing. Gila John. Makanya gue terserah lu mau bilang gue gimmick gimana. Dan Wensi ini John, gue ngerasa bersalah John. Matanya itu kebuka sampai sekarang. Gara-gara itu? Iya. Dia dikasih kelebihan dan dibawa ke rumah kuncen kan buat ngebersihin sebelum pulang kan karena masih ngaco. Ya Wensi ini punya kelebihan tapi yang baik John, bisa ngebantuin orang. Gara-gara naik perahu. Dan sebenarnya Wensi ini udah pengen dikasih ngebuka John. Wensi ini selalu nolak dan pada titiknya mungkin dia di Gunung Perahu ini lagi halangan John. Terus ngebuat yang kayak gitu. Ngebuat penunggu situ marah dan mungkin dia berhalusinasi atau kayak gimana kan. Dan itu masuk John, sosok. Sampai sekarang yang bikin tragisnya apa John? Ada bukti caca sama gue nih. Bilang gimana si Wensi ini waktu itu lo pernah nunjukin ke gue. Lagi ngurus KTM. Lagi ngurus KTM John. Bapak-bapak turun dari mobil sendirian.
Iya. Bilang gini, ih bapak anaknya gemes banget. Iya, dulu kan pernah cerita sama gue anjir. Buset, itu bapak mbak nggak waras ya ngomong begitu John. Iya. Sampai sekarang dia udah balik lagi ke Lampung tinggal sama orang tua, udah nggak kuat John ngontrak sendiri. Oh, balik lagi dia akhirnya. Orang di kamar mandi dia kan atapnya bolong John. Itu kata dia ada pocong John. Begini John, ngedangak itu darahnya ngocor ke bawah. Anjir, seriusan? Buset, serem banget John, gue bilang. Gue denger ceritanya serem John, apalagi dia John. Ini hampir gimana John? Temennya bilang John di kerjaan. Gue sampai sama Febri, Pep ini kita bawa aja Pep, ayo Pep. Gue takut, gue ngerasa bersalah di situ John. Kayak yang, nah ini anak lagi kerja John ya. Madep ke meja, namanya jagain counter handphone John. Counter handphone ya kan. Ini ngomong sendiri John sama lemari John. Temennya sampai laporan gimana, Kak ini Wensi kenapa ya Kak habis turun gunung jadi kayak gini. Oh, disangka kayak orang gila. Itu John, padahal dia nggak gila John. Kalau emang orang-orang, ya kan nggak semua orang bisa kelebihan khusus kayak gitu John. Bener. Jadi jadi kayak banyak yang ngebully dia John sampai gua podcast. Jadi gua ngerasa bersalah John di sini. Nah itu, tapi tanggapan dari si Febri kan dia nggak percaya sama hal mistis nih. Nah, ketika naik gunung perahu itu gimana John? Ini dia kayak yang kapok John di sini ngikut gua anak ini. Berarti nggak percaya dia? Percaya ini anak. Dan apa ya kayak yang gimana Pep tanggapan lu Pep kayak buat ya mungkin nggak semua cerita orang yang pengalamannya itu real atau kayak gimana John ya. Ada yang dilebih-lebihin kayak gini. Cuman kan ini anak pas podcast gue sama dianya langsung. Nah itu 2 segmen. Jadi gue podcast gue duluan, setengah diganti ke dia. Dia yang ceritain. Oh yang di hijau ya. Makanya terserah kayak gue mau dihujat kayak gimana cara ngomong gue juga begini podcast juga. Iya benar. Gue mah kasar John bacot gue. Iya sih. Emang mau gimana emang itu ya keadaannya kayak gitu ya gue ceritain kayak gitu. Iya makanya ketika netizen itu bertanggapan Bang Aldi tuh kalau cerita apa sering di apa halu dan segala macam. Sering coba kalian ikut lah gitu. Coba kalian rasain biar kalian itu tahu situasi gunung itu ketika malam, ketika siang, ketika sore seperti apa. Gue berani John taruhan John. Lu yang hujat-hujat kayak di komentar kayak gitu walaupun gue nggak tahu orangnya siapa. Lu naik gunung kencing sendirian atau berak berani apa kagak? Begitu John. Itu aja John. yang hal kecilnya ya. Hal kecil ya. Nah itu makanya ketika ada yang komen Bang saya sering naik gunung tapi nggak pernah ngalamin hal-hal itu. Orang juga pengennya kayak gitu. Naik gunung buat fun John. Emang kita ada kepikiran pas kita ngetrip ya kan? Wah nih John kita harus dapat gimmick nih atau kita harus dapat inilah biar dapat cerita itu kan menurut gue ya. Nah itu. Sampai gue buka trip nih John kayak Bang ditunggu ya cerita horornya tolong. Nah itu yang paling gue kesel John. Gendek, ketika buka open trip entah itu kita konten kreator horor dan segala macam dibuka yang ditunggu itu ceritanya. Kan ini kan gue bawa nyawa orang loh gitu John maksudnya ya. Nah itu. Dan gue pengen kayak yang senang fun aja gitu juga. Semuanya juga pengen begitu ya karena yang kita nggak tahu kejadian ke depannya kayak gimana. Aneh banget kayak, oh ditunggu nih bang cerita horor ya, weh pulang-pulang mampir ke channel ini. Nah, itu gue malas banget John udah balesinnya John. Oke deh mungkin itu aja nih. Thank you nih Di. Siap. Lo udah mau mampir ke podcast sisi lain nih, channel gua nih, channel baru. Nah mungkin di sini sebelum mengakhiri cerita nih Di, lo punya pesan-pesan gak nih buat para penonton dan penonton setia lu nih? Pesan ya? Iya. Pesan gue mana tuh John? Jangan lupa makan udah. Udah itu aja. Itu aja John. Kalau nggak makan terlalu tipes. Bener sih kalau nggak makan juga bisa tewas. Bisa tewas John. Iya bener. Udah makanya jangan sosokan. Kamu nggak makan? Enggak aku lagi apa sih John? Lagi diet. diet pala lu pusing update status. Usyuk. Yang bener lah pesan-pesannya. serius John. Oke, pesannya Aldi untuk malam ini jangan lupa makan. Kalau nggak makan kalian bisa tewas. Tapi jangan lupa minum juga. Seret. Ular kali. Oke deh, thank you banget nih udah mampir. Mungkin itu aja nih podcast untuk video kali ini. Gua Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.